Bab 743. Karena keterkejutannya yang luar biasa, suara Ahu bergetar dan terbata-bata, namun, Ye Lingtian tidak repot-repot menjawab pertanyaan ini sama sekali, bahkan jika dia benar-benar menjawab, mereka berdua mungkin tidak dapat memahaminya. Alam dan polanya ada di sana dan tidak dapat dengan mudah dilampaui. Ini adalah apa yang disebut satu hukum untuk disahkan. 10.000 hukum untuk disahkan. Ketika kekuatannya telah mencapai ranah Ye Lingtian, dia tidak lagi dibatasi oleh perubahan dalam gerakannya. Jika dia ingin melihat kekurangan dalam gerakan musuh, dia seperti seorang profesor universitas, menjawab pertanyaan sekolah dasar, tanpa kesulitan sama sekali, dan dia dapat melakukannya di ujung jarinya, pencak silat dari rendah ke tinggi. Sebenarnya ada proses asimilasi bertahap pada awalnya. Melalui pelatihan intensitas tinggi untuk membuat fisik sendiri menjadi tangguh, ini bisa menjadi langkah selanjutnya, letakkan fondasinya. Berlatih seni bela diri adalah proses yang sulit. Seseorang harus terus-menerus mematahkan belenggunya sendiri. Selama periode ini, seseorang harus menahan rasa sakit yang luar biasa, melatih otot dan membentuk tulang, dan mereka yang tidak memiliki ketekunan dan tekad yang kuat tidak akan dapat bertahan. Namun, dengan peningkatan kekuatan, menjadi semakin sulit dan lebih lambat untuk menembus kemacetan lebih lanjut. Sebagian besar prajurit tidak akan dapat menembus ke alam master sepanjang hidup mereka, dan akan selalu berada dalam energi gelap. Jika Anda ingin menembus batas Anda sendiri, cara termudah 9 adalah terus menempatkan diri Anda dalam bahaya dan merangsang potensi Anda dalam pertempuran hidup dan mati. Teater Barat Daya adalah medan perang paling berbahaya di musim panas dan bahkan di seluruh dunia. Ye Lingtian telah tumbuh dari pion di regu kematian menjadi dewa perang tertinggi dan tak terkalahkan yang tak tertandingi. Kekuatannya melampaui apa yang bisa dibayangkan orang biasa. Pada hari kerja, Ahu dan Ah Bao bertarung dengan gagah berani, mengandalkan prestise keluarga Hua dan Tuan Mu untuk mendominasi provinsi Tianan. Tetapi ketika mereka bertemu dengan pembangkit tenaga listrik yang sebenarnya, mereka seperti tikus. Kucing itu tidak memiliki kekuatan untuk melawan. Pada saat ini, Ye Lingtian memandang mereka berdua dengan merendahkan. Katakan padaku, bagaimana kamu ingin mati? Mendengar kata-kata ini, ekspresi kedua bersaudara itu berubah dengan liar, dan kesombongan tidak lagi sama seperti sebelumnya. Karena pertarungan sebelumnya, mereka tahu betul bahwa mereka bukanlah lawan Ye Lingtian. Anda tidak dapat membunuh kami. Kami adalah anggota keluarga Hua, dan mereka adalah kaki tangan Tuan Muda Hua. Ya, Tuan Muda Hua sangat menghargai saudara-saudara kita. Selain itu, kami juga memiliki belajar seni bela diri dari Tuanmu. Jika kamu berani menyentuh kami, kamu akan menyinggung keluarga Hua dan Tuanmu pada saat yang sama. Keduanya berulang kali menekankan identitas mereka, terutama menunjukkan bahwa mereka dan Tuanmu juga memiliki status master dan magang. Setelah Ye Lingtian membunuh mereka, Mu Zongguru pasti tidak akan menyerah. Sangat disayangkan Ye Lingtian mencibir dan berkata dengan dingin kepada mereka berdua, bab kesalahan Ahu, dan keduanya memandangnya, gemetar dalam hati mereka, dan akhirnya mengertakkan gigi dan terus berbicara dengan kasar. Bocah Bao, katakan padamu, keluarga Hua adalah keluarga kaya kuno di Tianan, dan latar belakangnya tidak terduga. Jika Anda berani membunuh kami, Anda akan terbunuh, dan Anda tidak akan mati. Ya, meskipun Anda memiliki kekuatan, tetapi Tuanmu telah terkenal selama bertahun-tahun. Bagaimana Anda bisa menjadi lawannya? Jika sesuatu terjadi pada kita, Tuanmu pasti mereka akan membalas dendam pada kita. Keduanya terus mengucapkan kata-kata kasar, berharap Ye Lingtian akan membuang tikus itu. Hahaha. Setelah mendengarkan kata-kata mereka, Ye Lingtian tidak hanya tidak takut, tetapi juga tertawa terbahak-bahak. Serangga sia tidak bisa berbicara tentang es, tetapi juga katak tidak bisa berbicara tentang laut, belum lagi keluarga Hua dan Tuanmu. Bahkan jika Anda melihat seluruh provinsi Tianan, tidak ada musuh persatuan saya. Siapa yang dapat menghentikan saya? Jika ada 9 lapisan langit dan bumi, saya hanya berdiri di bab ke-9 743. Saya tidak peduli dengan identitas. Ayo, bersiaplah untuk dibunuh, kalian semut. Karena kalian berani memprovokasi saya, kalian akan mendengar pernyataan yang mendominasi ini. Tiger dan Bao Bao terkejut.
Mereka tidak menyangka Ye Lingtian begitu marah, bangga. Mereka berdua bukanlah katak di dalam sumur tanpa penglihatan. Mereka telah melihat banyak orang kuat, bahkan Grandmaster telah melihat lebih dari Mu Changkong, tetapi bahkan Grandmaster sendiri tidak akan berani mengatakan retorika seperti Ye Lingtian. Provinsi Tianan sangat luas dan ada begitu banyak tempat yang belum dijelajahi orang. Siapa tahu tempat-tempat yang belum diketahui itu adalah pusat kekuatan tersembunyi. Dari puncak seni bela diri, sekarang Ye Lingtian sombong dan arogan dan sombong untuk membenci seluruh Tianan. Bab 744. Namun, Ahu dan Abao berpikir bahwa Ye Lingtian berbicara besar, bahkan jika kekuatannya luar biasa, bagaimana dia bisa mendominasi seluruh Tianan. Belum lagi, tuanmu yang mereka hormati di hati mereka tidak sebanding dengan Ye Lingtian. Tapi sekarang, situasinya lebih kuat dari manusia, meskipun keduanya tidak mempercayai retorika Ye Lingtian. Tetapi sekarang mereka jatuh ke tangan Ye Lingtian dan tidak dapat melarikan diri sama sekali. Terlebih lagi Ye Lingtian baru saja mengungkapkan niat membunuh, jadi mereka berdua tidak berani memprovokasi Ye Lingtian. Mereka hanya bisa mengambil inisiatif untuk mengakuinya. Nama keluarga Ye, kita akan ditanam hari ini. Itu benar, kami buta. Anda membiarkan kami kembali ke mereka berdua dan dengan sengaja kata-kata lembut, berpikir bahwa jika Anda memberi langkah, Ye akan berkata sesuatu yang baik untukmu di tempat Tuan Muda. Lingtian akan mengikuti tren menurun. Sangat disayangkan bahwa Ye Lingtian hanya memberi mereka tatapan dingin, di mata yang dalam, memperlihatkan sisi tajam, menawan orang. Dalam sekejap, Ahu dan Abao merasa kedinginan, jantung mereka berdetak lebih cepat. Bulu mereka berdiri, seolah kematian telah mengangkat sabit, siap memanen nyawa mereka kapan saja. Plop, ceplop, di bawah tekanan kematian. Keduanya benar-benar menurunkan martabat mereka dan langsung berlutut. Tuan Muda Ye, kedua saudara kita benar-benar buta terhadap Gunung Tai, dan itulah sebabnya kami menabrak Anda. Tolong angkat tangan Anda tinggi-tinggi dan lepaskan kami kali ini. Mulai sekarang, selama Anda di sana, kami akan berada di sana. Kedua bersaudara itu pasti akan mengambil jalan memutar tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Mereka berdua terus bersujud kepada Ye Lingtian sambil memohon belas kasihan. Sampai saat ini, mereka berdua masih beruntung, berpikir bahwa setelah mereka melakukan gerakan lembut seperti itu, Ye Lingtian pasti akan menghilangkan amarahnya dan tidak akan pernah mempermalukan mereka lagi. Setelah kembali ke rumah Hua dan melaporkan situasinya kepada Tuan Muda Hua, kami akan membawa lebih banyak pasukan dan kembali ke Villa Taman Bunga Persik. Pada saat itu, bahkan jika kekuatan Ye Lingtian tinggi, apa gunanya? 2 tinju tidak cocok untuk 4 tangan, tidak peduli apa kuat Ye Lingtian, dia masih bisa mengalahkan puluhan atau ratusan orang. Selama dia dieliminasi, saudara-saudara Ahu akan dapat membasuh penghinaan saat ini. Karena kamu memiliki mata tetapi tidak memiliki mutiara. Menjaga mata ini juga merupakan beban, kata Ye Lingtian. Niat membunuh yang mengerikan meletus di tubuhnya, dan dia menembak seperti kilat, jari telunjuk kanannya seperti anak panah dari tali. Dengan cepat menusuk mata mereka berdua. Dalam sekejap, mereka berdua ditikam buta. Ahu dan Abao melolong keras, menutupi mata mereka dengan tangan. Darah dengan cepat mengalir keluar dari jari-jari mereka. Sangat menyedihkan, mata adalah bagian tubuh manusia yang paling rentan. Bahkan ketika keduanya bertarung sebelumnya, mereka tidak takut mati, tetapi mata mereka ditikam dan dibutakan, dan mereka masih berguling kesakitan. Mataku, sudah berakhir. Aku tidak bisa melihat apa-apa. Tidak, keduanya berteriak histeris. Bahkan jika mereka adalah Dark Force Warrior, tapi mereka dibutakan dengan mencongkel mata mereka. Mereka masih seperti orang cacat. Ye Lingtian memandang mereka dengan ekspresi dingin, tanpa simpati sedikit pun, dan berkata dengan dingin, kembalilah. Ngomong-ngomong, aku akan memberi Hua Fei yang pesan, dia akan dibunuh dalam 3 hari, jangan tinggal. Bab 745. Suara Ye Lingtian sangat mendominasi, seperti hukuman mati, berisi keinginan yang tak tertahankan. Ahu dan Leopard dibutakan oleh tusukan. Dalam kegelapan, mereka sekarat karena kesakitan, dan ketika mereka mendengar pengumuman Ye Lingtian, seolah-olah kematian telah datang.
yang membuat mereka berdua ketakutan. Ketika seseorang kehilangan penglihatannya, dia akan merasa sangat ketakutan dan kehilangan kendali atas segala sesuatu di sekitarnya. Mereka berdua awalnya adalah pria yang kuat, tetapi sekarang mereka buta, dan mereka tidak sebaik orang biasa, dan yang paling menakutkan mereka adalah bahwa mereka sekarang tidak berguna. 20 tahun kerja kerasnya sia-sia. Selama sisa hidupku, kita akan hidup dalam kegelapan dan jatuh selamanya tenggelam. Jika mereka bisa memilih, mereka lebih suka tidak mematuhi perintah Hua Fei yang daripada berani menyinggung Ye Lingtian. Sayang sekali tidak ada obat penyesalan di dunia ini. Pada saat ini, saudara-saudara tidak berani tinggal atau melawan, dan tersandung, karena kebutaan saya tidak dapat melihat situasi sekitar dengan jelas, dan saya sering terjatuh di sepanjang jalan. Setelah mereka pergi, Ye Lingtian memanggil Wei Lei dan berkata dengan suara dingin, "Lazy, kirimkan aku perintah untuk memindahkan King Feng ke Laut Cina Timur untuk melindungi Yu Wei secara rahasia. Bahaya apapun, ikuti perintahmu." Wei Lei berkata dengan suara yang dalam, karena Ye Ling memerintahkan King Feng untuk datang secara langsung. Wei Lei tentu saja tidak berani ragu sama sekali. King Feng sangat kuat, dan merupakan salah satu dari 12 penjaga bergerigi. 12 penjaga bergerigi, ini adalah 12 orang mati elit paling kuat di bawah Ye Lingtian. Setiap orang pandai di bidang yang berbeda, tetapi tidak ada keraguan tentang kekuatan mereka. Jika Anda memilih satu secara acak, Anda akan menjadi satu dari sejuta. Dalam hal kekuatan keseluruhan, King Feng bukanlah yang terkuat di antara 12 pengawal bergerigi, tetapi meskipun demikian, kekuatannya yang ke-9 sama sekali tidak sebanding dengan seseorang seperti Ahu dan Abao. Masing-masing dari 12 penjaga berdarah besi telah mengalami setidaknya 1000 pertempuran. Alasan mengapa mereka disebut pengawal 12 besi dan darah adalah karena mereka telah mengalami penempaan darah dan api, dan keinginan mereka seperti baja. Setiap garda bergerigi memiliki rekor yang sangat brilian. Awalnya 12 orang ini tidak memiliki peringkat, dan Ye Lingtian tidak akan memberi mereka peringkat apapun, tetapi ke-12 orang itu sendiri diatur dalam urutan tertentu sesuai dengan berapa banyak musuh yang mereka bunuh. King Feng hanya dapat menempati peringkat kelima di antara 12 orang dalam hal jumlah pembunuhan. Meskipun demikian, dia telah menyelesaikan pencapaian membunuh 1000 orang, termasuk lusinan jenderal luar biasa dari negara musuh. Kali ini, balas dendam keluarga Jiang telah dimulai. Dengan status dan kekuatan keluarga Jiang di Tianan, mereka pasti akan membalas dendam gila-gilaan terhadap Ye Lingtian dan keluarga Su. Selain Hua Fei Yang, akan ada cara yang lebih kejam di masa depan. Su Yuwei kemungkinan besar akan menghadapi bahaya. King Feng tidak hanya kuat, tetapi juga satu-satunya wanita di antara 12 pengawal bergerigi. Jadi akan lebih tepat baginya untuk melindungi Su Yuwei. Bahkan jika dia bertemu musuh yang King Feng tidak dapat bersaing, dengan kemampuannya, Ye Lingtian akan dapat tiba tepat waktu selama dia harus menghadapinya untuk sementara waktu. Di sisi lain, Ahu dan Ahbao tidak terlalu bodoh. Mereka buru-buru menjauh dari villa Ye Lingtian. Saya menemukan orang biasa untuk membawa mereka. Setelah banyak tikungan dan belokan di sepanjang jalan, mereka akhirnya kembali ke villa milik keluarga Hua di pinggiran kota. Karena mata mereka yang tidak terlihat, keduanya mengalami luka dan wajah mereka tergores duri. Bab 746 Ahu jatuh ke selokan, kakinya memar, dan dia terhuyung-huyung saat berjalan. Leopard tidak jauh lebih baik, tubuhnya berlumuran darah. Tuan, ketika mereka berdua tiba di pintu villa, mereka berdua berseru, "Ada apa?" Hua Fei Yang kaget ketika melihat keadaan tragis mereka berdua. Tumbuh bersama Hua Fei Yang, hubungan dengan dia secara alami sangat dalam. Berkali-kali, Hua Fei Yang tidak memperlakukan mereka berdua sebagai budak, tetapi sebagai mitra. Selain itu, mereka bertiga telah berada di sekte primordial selama lebih dari 10 tahun, dan hubungan mereka telah lama melampaui hubungan tuan dan pelayan biasa. Hua Fei Yang sangat menyadari kekuatan mereka berdua, dan sering berteriak kesakitan. Menghadapi apapun, harimau dan macan tutul pada dasarnya dapat menyelesaikannya. Bahkan jika mereka menghadapi pembangkit tenaga listrik dari puncak energi gelap, keduanya dapat bekerja sama untuk setidaknya mundur. Awalnya,
Hua Fei yang masih di rumah menunggu kabar baik. Wajah cantik Su Yuwei membuatnya mengeluarkan air liur. Jadi dia tidak sabar untuk segera mendapatkannya. Adapun informasi Ye Lingtian, Hua Fei yang juga telah membacanya, tapi seorang yatim piatu, keluarganya bubar 8 tahun lalu, melarikan diri ke barat daya untuk bergabung dengan tentara, dan arsipnya kosong setelah itu, tetapi hanya dalam 8 tahun. Tidak peduli seberapa kuat dia, tidak ada cara untuk mencapai apapun, dan hanya 5 atau 6 tingkat untuk mati. Hua Fei yang sangat yakin bahwa Ye Lingtian hanyalah boneka, dan harus ada menjadi kekuatan besar di belakangnya. Karena itu, dia sama sekali tidak mengambil peran kecil seperti Ye Lingtian, tetapi dia tidak menyangka bahwa peran kecil inilah yang membuat kedua bawahannya begitu dapat dipercaya untuk menjadi dua bawahan di depannya. Situasi tragis ini, pada saat ini, 4 lubang berdarah muncul di wajah Ah Hu dan Ah Bao, bahkan Hua Fei yang merasa sedikit menyusup, dan para pelayan lainnya sangat ketakutan sehingga mereka menutup mulut mereka, karena takut mereka akan berteriak. Di mata para pelayan ini, harimau dan macan tutul biasanya tinggi dan mendominasi, tetapi kali ini, saya tidak tahu mengapa mereka jatuh ke dalam situasi yang menyedihkan. Tuan muda, kami tidak efektif dalam menangani urusan, dan kami telah gagal mempercayai Anda. Bocah Bao yang bermarga Ye itu sangat kuat sehingga kami jauh dari dua bersaudara yang dapat bersaing satu sama lain, kata Ah Hu. Ah Bao juga menambahkan, ya, anak itu telah berlatih qigong yang keras, dan saya tidak tahu apakah itu lonceng emas atau baju besi. Jurus pamungkas Hunyuanmen kami juga terlihat olehnya, dan itu mudah dipatahkan. Apa? Mendengar ini, Hua Fei yang kaget dan marah, tapi itu belum berakhir. Ah Hu ragu-ragu berkata lagi, muda tuan bocah itu, izinkan kami memberimu pesan apa? Hua Fei yang bertanya dengan cepat, wajahnya kelabu. Ah Hu tidak bisa melihat wajahnya, dan berkata langsung, kata-kata kejam yang dikeluarkan Ye Lingtian terbatas pada Anda dalam 3 hari, dan Anda akan mengakhirinya sendiri. Jika tidak, keluarga Hua akan bergabung dengan 9 klan, dan anjing itu tidak akan tinggal. Setelah Hua Fei yang mendengarnya, dia sangat marah, dan seketika tinjunya mengepal dan mengepal. Itu keterlaluan, anak itu benar-benar memiliki nyali beruang dan macan tutul, dan dia berani mengatakan seperti itu, kata-kata, dan dia berani menyentuh orang-orang dari keluarga Huaku. Tunggu, aku akan membalaskan dendammu sekarang, dan aku pasti akan memenggal kepala anak itu dan menendangnya seperti bola. Bab 747 Hua Fei yang sangat marah. Tanpa ragu-ragu, dia mengambil beberapa bawahannya dan bergegas keluar dari pintu, langsung pergi ke Peach Blossom Garden Villa, dan ingin menyusahkan Ye Lingtian, karena Ye Lingtian berani menyodok mata harimau buta dan macan tutul. Dia akan memotong anggota tubuh Ye Lingtian dan membalaskan dendam kedua bawahannya. Dia tiba di area Villa Peach Blossom Garden dan menemukan villa milik Ye Lingtian. Ye Lingtian, keluar dan mati untukku. Hua Fei yang mengutuk, dan meminta beberapa bawahannya untuk menjaga sekelilingnya, dan dia tidak akan pernah membiarkan Ye Lingtian melarikan diri. Sangat disayangkan bahwa Hua Fei yang benar-benar kosong, dan tidak ada seorang pun di villa. Hua Fei marah, tetapi melambaikan tangannya dengan keras, hancurkan semuanya untukku, dan hancurkan menjadi berkeping-keping. Beberapa bawahan segera bergegas ke halaman dan menghancurkan semua yang mereka lihat. Apakah itu berbagai bunga berharga? Oke, indah. Bahkan dekorasinya hancur berkeping-keping oleh orang-orang ini. Salah satu bawahan mengambil tongkat besi, berjalan ke jendela villa, dan memecahkan kaca dengan tangannya. Villa mewah yang bagus menjadi berantakan dalam waktu kurang dari setengah jam. Tidak jauh berbeda dengan tempat pembuangan sampah. Ada juga bawahan pencuri yang mengeluarkan sebotol cat merah dan menyemprotkan 2 garis karakter di dinding villa. Ye Lingtian harus mati. Keluarga Hua akan membunuhmu. Setelah bawahannya menyelesaikan semua ini, Hua Fei yang mengangguk, tetapi dia tidak terlalu puas. Dia duduk di kendaraan off-road lagi, dan setelah menyalakan mobil, dia menginjak pedal gas dan mengetuk gerbang besi villa ke udara. Di sini gerakan itu menarik perhatian keamanan masyarakat. Tetapi Hua Fei yang tidak peduli dan mengendarai mobil dengan mengamuk. Bawa bawahannya untuk membunuh rumah tua Siang Su. 9 di dalam rumah tua keluarga Su,
Kebetulan suasananya ceria dengan orang-orang yang datang dan pergi, sangat hidup, ada karpet merah untuk pernikahan di tanah. Huruf merah kebahagiaan ganda menempel di setiap dinding, dan pita-pita itu ada di mana-mana. Bahkan jika sudah beberapa hari, mereka masih terbang. Semua ini disiapkan oleh keluarga Su kemudian, karena Ye Lingtian memiliki status tinggi. Keluarga Su berlutut dan memohon belas kasihan kepada Ye Lingtian di depan para tamu yang hadir. Jadi untuk pernikahan ini, seluruh keluarga Su menunjukkan sikap yang agung karena perjamuan pernikahan. Hampir seluruh Laut Cina Timur sekarang tahu bahwa keluarga Su menerbangkan Phoenix emas, menangkap menantu penyu emas, dan akan segera terbang ke langit. Presiden Gao Yang, Kepala Kerajaan Ruang Patroli, Yan Guodong, dan petinggi lainnya maju untuk mendukung Ye Lingtian, Presiden Eksekutif Distrik Daxia Cartier Group, dan banyak lagi cincin berlian Love in the City yang terkenal di dunia disajikan. Semua ini cukup untuk menunjukkan identitas bangsawan Ye Lingtian. Dan setelah pernikahan, Ye Lingtian menjadi menantu keluarga Su, dan keluarga Su mengandalkan hubungannya, jelas ingin naik ke puncak Laut Cina Timur, meskipun ada konflik antara keluarga Su dan Ye Lingtian. Di tempat pernikahan, semua orang di keluarga Su berlutut dan membungkuk untuk meminta maaf kepada Ye Lingtian. Sejak saat itu, Ye Lingtian adalah pendukung paling kuat di belakang keluarga Su. Setelah mendengar berita itu, banyak keluarga kelas 2 dan 3 di Laut Cina Timur bergegas mengunjungi keluarga Su dan mengirim banyak hadiah berharga untuk membangun sebuah hubungan dengan keluarga Su. Rong, bahkan keluarga yang sangat memandang keluarga Su dan mempersulit bisnis di masa lalu terlalu nakal untuk memberikan hadiah besar kepada keluarga Su. Karena takut akan balas dendam oleh keluarga Su, dengan Ye Lingtian memegang Buddha besar, keluarga Su pada dasarnya dapat berjalan menyamping di Laut Cina Timur. Keluarga-keluarga yang mengadakan festival dengan keluarga Su klan, tentu saja ketakutan, melakukannya berarti menunjukkan sikap. Selain keluarga kelas 2 dan 3, ada 2 keluarga papan atas yang juga menyatakan niat baik mereka kepada keluarga Su dan berjanji akan sangat mendukung bisnis keluarga Su di masa depan. Dapat dikatakan bahwa apa yang muncul di depan semua orang di keluarga Su adalah jalan yang sangat cerah. Bab 748. Bahkan jika Ye Lingtian tidak membuka pintu belakang untuk keluarga Su, selama dia melihat wajahnya, banyak tokoh besar di Laut Cina Timur akan menghormati keluarga Su. Pada saat ini, di aula keluarga Su, Su Qiang, Su Men dan yang lainnya sibuk menghitung hadiah selama beberapa hari terakhir. Vas cloisonne yang dikirim oleh keluarga Wang bernilai 1,5 juta yuan. Gudang bawah tanah Maotai yang dikirim oleh keluarga Dong memiliki sejarah 50 tahun. Bantal giok, yang telah diidentifikasi oleh para ahli, adalah harta yang digunakan oleh keluarga kerajaan di dinasti Tang, dan nilainya 5 juta yuan. Keluarga Gu mengirim sepasang karya asli Zhang Daqian, yang bernilai sekitar 6 juta yuan. Hadiah yang dikirim oleh setiap keluarga bernilai 1 juta yuan. Untuk memiliki hubungan yang baik dengan keluarga Su, banyak keluarga benar-benar menghasilkan banyak uang. Anggota keluarga Su tidak terlalu memperhatikan hadiah itu sendiri. Yang utama adalah harganya. Dorong, deng, deng. Saat semua orang sedang menghitung hadiah, mereka tiba-tiba melihat seorang pemuda tampan dan boros berjalan masuk. Siapa kamu? Dan apakah kamu di sini untuk memberikan hadiah? Su Qiang menatapnya dengan mata menyipit dan bertanya dengan bangga. Dalam beberapa hari terakhir, banyak anggota keluarga besar telah menghormati dan menyanjung Su Qiang dengan segala cara yang memungkinkan dia untuk mengalami bagaimana rasanya menjadi orang berpangkat tinggi. Tidak peduli siapa yang dia lihat sekarang, Su Qiang merasa seperti dia ada di sini untuk memberi keluarga Su hadiah. Mengikuti identitas Ye Lingtian, keluarga Su terbang ke langit. Berkat nama Ye Lingtian, Su Qiang belum pernah bertemu dengan orang yang berani menghina keluarga Su. Hadiah. Hua Fei yang mengangkat alisnya, sudut mulutnya sedikit naik, membuat sketsa senyum lucu dan berbahaya. Ya, saya memang di sini untuk memberikan hadiah. Datang nanti, banyak orang menunggu. Su Qiang mendesak segera, menatap Hua Fei yang bolak-balik pada saat yang bersamaan. Dilihat dari pakaiannya, dia jelas berasal dari keluarga kaya.
jadi dia pasti sangat dermawan dalam tindakannya. Meskipun dia telah menerima banyak hadiah dalam beberapa hari terakhir, bagaimana Su Qiang bisa puas mengambil keuntungan dari dalih pernikahan ini? Tentu saja, dia dapat menerima sebanyak yang dia bisa. Menurut pengalaman Su Qiang, keluarga kaya dan berkuasa memiliki warisan mereka di sana, dan hadiah yang mereka berikan umumnya sangat berharga. Orang di depannya tidak mudah dilihat pada pandangan pertama. Pasti ada hadiah yang bagus untuk ditawarkan, dan hadiah ini, tentu saja, tidak akan diberikan oleh keluarga Su kepada Su Yuwei. Tentu saja mereka menyembunyikannya secara diam-diam. Untuk sementara waktu, Su Qiang sangat gembira, tetapi dia juga menemukan bahwa tangan orang ini kosong dan tidak ada pelayan yang mengikutinya. Dia tidak tahu apa yang dia berikan. Mendekatlah, jadi aku bisa memberimu hadiah. Hua Fei yang tiba-tiba berkata, dan menyapa Su Qiang. Hadiah apa? Aku ingin kamu menjadi misterius. Ben Su Qiang tidak ragu bahwa dia memilikinya, jadi dia bergegas maju. Go Ce tiba-tiba. Mata Hua Fei yang penuh dengan kecemerlangan, dan dia menamparkan wajahnya, dan senyum di sudut wajah Su Qiang bahkan lebih runcing. Apa yang belum Anda lihat? Tuan Muda, bab 749 satu tamparan. Tamparan keras bergema di seluruh hadirin, dan semua orang di keluarga Su bisa mendengarnya dengan jelas. Hua Fei yang adalah ahli di puncak energi gelap, dan dia memiliki kekuatan untuk membuka monumen dan memecahkan batu hanya dengan satu telapak tangan. Setelah dipukul, Su Qiang seperti layang-layang dengan tali putus yang langsung tersapu lebih dari 10 meter. Menabrak dinding dengan keras. Jika Hua Fei yang tidak bisa mengendalikan kekuatannya, tamparan ini akan membunuh Su Qiang secara langsung. Tetapi bahkan jika dia memegang tangannya, Su Qiang tidak akan merasa sehat. Ada tanda merah 5 jari di pipinya, dan sudut mulutnya mengalir. Pada saat ini, Su Qiang lumpuh di sudut dinding. Kepalanya berdengung dengan darah. Sangat menyedihkan, berdering, dipukuli dan dilumpuhkan. Adegan tiba-tiba ini berada di luar imajinasi semua orang. Semua orang di keluarga Su tercengang dan tidak mengerti apa yang terjadi. Su Min adalah yang paling dekat dengan Su Qiang sekarang, dan dia merasakan tamparan di wajahnya, dan dia bahkan lebih terkejut pada saat ini. Matanya penuh dengan kepanikan. Bibi kedua Su Qiang, setelah melihat keadaannya yang tragis, dengan cepat bertanya, "Xiao Qiang, apakah kamu baik-baik saja?" "Siapa ini?" Sebuah tamparan membuat Su Qiang terbang. "Pengunjung itu tidak baik, tapi baik jangan datang." "Di mana bajingan itu? Tidakkah kamu tahu bahwa anggota keluarga Su lainnya di keluarga Su?" Saya dengan cepat terbangun dari keterkejutan mereka dan menatap Hua Fei yang penuh permusuhan yang tak terselubung. Jika itu sebelum keluarga Su, bahkan jika mereka dihancurkan, saya khawatir mereka akan menelannya. Setidaknya selidiki dulu identitas pihak lain, seberapa keras pendukungnya. Tapi sekarang, dengan menantu seperti Ye Lingtian di keluarga Su, masih ada orang yang berani datang ke rumah untuk membuat masalah. Apa ini bukan mencari kematian? Setelah waktu yang lama, kata hadiah Hua Fei yang ternyata mulutnya besar, saya tidak sabar untuk memotongnya menjadi 8 bagian. Setelah beberapa saat, Su Qiang juga kembali sadar, menutupi wajahnya dan menjerit kesakitan. Anda bajingan, beraninya Anda memukul saya. Apakah Anda mencari kematian? Apakah Anda tahu bahwa saudara ipar saya Ye Lingtian, tetapi karakter paling kuat di Laut Cina Timur, bahkan orang terkaya dan pemimpin ruang patroli, hormati dia, hal macam apa kamu? Beraninya kamu menyinggung keluarga Su kami. Selama saya berbicara dengan saudara ipar saya akan membuat Anda berlutut dan memohon belas kasihan. Anda tidak akan mati." "Oh," Su Qiang berkata terlalu cepat, dan akhirnya mengenai luka di pipinya, dan rasa sakit itu tiba-tiba membuatnya menyeringai dan mati. Apa yang Su Qiang katakan barusan benar-benar kekuatan rubah dan harimau. Berpikir bahwa dengan nama Ye Lingtian, dia bisa melakukan apapun yang dia mau. Dari sudut pandang Su Qiang, Ye Lingtian adalah sosok terpanas di Laut Cina Timur hari ini. Tidak peduli siapa dia harus memberinya 3 poin wajah. Selama dia memainkan spanduknya, tidak akan ada kerugian. Bajingan di depannya ini berani menamparnya dengan keras di depan begitu banyak anggota keluarga. He Su Qiang harus memanfaatkan pres
Ise Yelingtian untuk menemukan tempat. Su Qiang tidak pernah menjadi karakter yang akan menderita sejak usia muda. Sekarang dia memiliki Yelingtian sebagai pendukung potensial. Dia tidak tahan dengan penghinaan semacam ini. Menurut pengalamannya, selama nama Yelingtian disebutkan, kebanyakan orang yang datang ke sini akan gemetar ketakutan dan berlutut di tanah memohon belas kasihan. Tapi sayangnya, ketika Hua Fei yang mendengar nama Yelingtian, bukan saja dia tidak takut sedikit pun, tapi wajahnya berubah menjadi mengerikan. Kertakan gigi, bab 750. Jangan katakan bahwa anak laki-laki bermarga Ye tidak ada di sini. Bahkan jika dia berdiri di sisimu, tuan muda ini masih bisa mengetik. Jika kamu memiliki kemampuan, panggil dia. Aku hanya ingin menyelesaikan akun dengan dia. Hua Fei yang berkata bahwa sikapnya sangat arogan, dan dia tidak memandang Yelingtian sama sekali. Mendengar ini, Su Qiang marah, dan terus berteriak, omong kosong macam apa kamu, dan kamu pantas merepotkan saudara iparku. Jika dia benar-benar ada di sini, aku takut membuatmu basah celanamu, tetapi saya hanya berani mengatakan beberapa kata kejam ketika saya melihat orang lain tidak ada di sana. Saya telah melihat banyak orang seperti Anda, tetapi mereka semua tidak berguna. Su Qiang sangat kasar, melampiaskan semua kemarahannya. Hatinya, mendengar keributan itu, Hua Fei yang mengerutkan kening dan menatapnya dengan dingin. Jika kamu benar-benar ingin mati, aku akan melakukan ini. Kalian semua. Su Qiang pada awalnya adalah seekor rubah dan seekor harimau. Setelah merasakan aura pembunuh pada Hua Fei yang, dia sangat ketakutan sehingga dia dengan cepat menundukkan kepalanya, dan tidak lagi berani berbicara dengan liar, karena takut dia akan menyebabkan dirinya terluka, bencana yang mematikan. Namun, ketika semua orang di keluarga Su melihat sikap arogan Hua Fei yang, mereka semua memiliki firasat buruk dan mulai berspekulasi tentang asal-usulnya, dan semua orang mulai berbicara dengan suara rendah. Pria ini memiliki nada yang begitu besar. Melihat apa yang dia lakukan barusan, dia memang memiliki kekuatan, jadi dia berani mengatakan sesuatu tentang menemukan Yelingtian untuk menyelesaikan akun. Mungkinkah gerakannya di aula juga menarik perhatian pelataran dalam? Kepala keluarga, Su Zonghai, melangkah mendekat, dan sebelum dia melangkah ke aula, dia bertanya dengan keras, apa yang terjadi, mengapa? Berisik sekali, menjadi hebat. Su Qiang berteriak sedih dan buru-buru mengeluh padanya. Su Zonghai patah hati ketika melihat cedera putranya, tetapi juga menyadari bahwa sikap Hua Fei yang tidak sederhana. Dalam sekejap, Su Zonghai memiliki beberapa pemikiran di benaknya. Sekarang Yelingtian adalah menantu keluarga Su. Berita itu harus menyebar ke seluruh Laut Cina Timur. Tidak peduli apa, tidak ada yang berani datang ke keluarga Su untuk membuat masalah. Tapi pria di depannya ini tidak hanya datang ke rumah Su untuk membuat masalah, tetapi juga melukai putranya. Dilihat dari sikapnya yang sombong dan menantang, dia jelas bukan orang biasa. Su Zonghai tidak berani lalai, dan setelah merenung sejenak, memandang Hua Fei Yang dan bertanya, Yang mulia, kita seharusnya tidak bertemu sebelumnya. Nama saya Hua, saya berasal dari keluarga Tianan Hua. Hua Fei Yang berkata dengan bangga, mengangkat kepalanya tinggi-tinggi, seperti ayam jago yang bangga. Ternyata itu adalah keluarga Tianan Hua. Mendengar ini, semua orang di keluarga Su sangat terkejut. Keluarga Tianan Hua, tetapi seluruh keluarga tua Tianan sangat kuat. Dikatakan bahwa ada seorang tuan muda yang memiliki bakat seni bela diri yang sangat tinggi. Mungkinkah orang di depan kita lakukan dengan keluarga Tianan Hua? Datang untuk mengambil sesuatu, ini masalah. Bahkan Yelingtian mungkin bukan tandingan keluarga Tianan Hua. Saya tidak menyangka bahwa hanya beberapa hari kemudian, keluarga Su kami mendapat masalah lagi. Sudah berakhir. Untuk sementara waktu, semua orang di keluarga Su meratap lagi, dan beberapa wanita, termasuk Su astaga, rasakan kaki mereka berkedut lembut, hampir pingsan. Keluarga Tianan Hua, yang setara dengan keluarga Jiang, jauh dari mampu bersaing dengan keluarga Su. Melihat ekspresi kaget dan ketakutan semua orang, Hua Fei yang terus berkata, tidak hanya itu, saya masih tas campuran, Master Sekte, murid tertutup Mu Cangkong. Bab 751. Mendengar kata-kata Hua Fei yang, penonton terkejut, Su Zonghai bahkan lebih terkejut dan ngeri.
Dia baru saja mendengar bahwa Hua Feiyang adalah tuan muda dari keluarga Tianan Hua, tetapi dia tidak pernah membayangkan bahwa Hua Feiyang sebenarnya adalah murid dari Mu Zongxi. Pada saat ini, Su Qiang akhirnya mengerti mengapa Hua Feiyang mampu menamparkan dirinya sendiri terbang dengan tamparan, karena dia adalah murid guru Mu. Tidak mengherankan bahwa dia memiliki pukulan yang begitu kuat. Aku bi.